Oke, baik, sudah kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, em, oke hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah pengembangan metode analisis. Ini saya lihat sudah join semua, ada 103 mahasiswa. Gitu. Yang belum join silahkan nanti join karena nanti sambil jalan saya minta tolong Hawa dan juga eh, siapa? Komtingnya kelas. Ini ada dua kelas ya, by the way. Ini bukan cuma satu kelas ya. Kelas eh, B dan C kalau nggak salah ya. Betul tiga ya? kelas. Kelihatannya tiga kelas ya. Oh, tiga kelas. Enggak, Kelasnya cuma dua. saya, Pak. Iya, sepertinya dua aja. Yang satunya nggak bisa. Karena ada mata kuliah yang lain. Farmakokinetik kan nggak mungkin ikut dua kelas langsung ya. Meskipun saya tahu kalian bisa aja sih ya. Satu pakai HP, satu ya. Itu yang tidak efektif. Oke, kita mulai saja. Untuk pertemuan kita hari ini. Jadi, eh, minggu sebelumnya kalian sudah belajar juga. Waktu itu materinya adalah tentang pengembangan metode analisis khususnya untuk aplikasi di bidang sensor. Gitu ya. Kemarin kita bahas beberapa contoh sensor atau teknologi sensor yang em, apa ya istilahnya sudah dipublikasikan. Itu ya. Kemarin kita bahas kalau masih ingat yang pertama ada sensor Helicobacter pylori ya khususnya menggunakan antigen BA-BA ya waktu itu ada tipe imunosensor atau elektrokimia sensor untuk mendeteksi protein BA-BA pada eh, Helicobacter pylori gitu ya. Fungsinya untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan area pencernaan gitu ya. Kemudian ada jenis sensor yang kedua adalah tentang sensor yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer gitu ya. Ada yang sensor yang berhubungan dengan penyakit kepikunan. Kemarin sudah saya share juga di em, YouTube dan saya sudah infokan ke semua mahasiswa untuk bisa menyaksikan YouTube ya. Dan harusnya hari ini kita kuis ya. Sudah siap untuk kuis kah? Tentunya Sudah siap belum. atau belum? Tentunya belum ya. Oke, oke. Slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai kuliahnya. Minta tolong Hawa dan ketua kelas yang satunya nanti men-screenshot ya apa presensi pada hari ini. Oke. Topik hari ini atau tema diskusi kita hari ini adalah tentang masih tentang sensor ya. Khususnya lebih spesifik lagi jenis sensor yang kemudian di uh, dikombinasi dengan satu teknologi atau satu eh, apa namanya em, satu ya bisa dikatakan sebagai teknologi ya teknologi yang kemudian membuat performance atau membuat aplikasi sensor itu jauh lebih sensitif dan lebih selektif gitu ya dan teknologi ini kita kenal sebagai nano biosensor atau nano biosensor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nano biosensor ya? Nano biosensor sensor itu sebetulnya em, apa kombinasi biosensor. Nano biosensor itu semacam inkorporasi atau kombinasi antara sensor yang mana kita sudah kenal bahwa sensor itu adalah teknologi untuk diagnosis penyakit gitu ya dan nanomaterial. Nah, beberapa di antara kalian mungkin
mungkin penasaran ya, kenapa ya, atau kenapa harus dikombinasi dengan nanomaterial, Pak, gitu. Bukankah satu sistem biosensor saja sudah cukup, misalkan untuk mendeteksi satu biomarker tertentu pada penyakit? Ya, jawabannya memang betul ya, bahwa teknologi sensor dan sebagainya untuk mendeteksi marker penyakit. Namun, em, hadirnya nanomaterial ya, atau teknologi atau semacam kecenderungan atau ke arah apa namanya perkembangan nanomaterial dan nanoteknologi itu nyatanya justru semakin membuat sensor ini aplikasinya jauh lebih bagus dari sisi performa analitisnya atau dari sisi yang kita kenal sebagai performa validasi analisanya gitu ya, performa validasi analisisnya. Dia lebih sensitif, terbukti lebih selektif ya. Dia bisa meningkatkan selektivitas dari suatu sensor. Dan juga bahkan nanomaterial ini juga membuat sensor itu menjadi lebih portable. Portable itu artinya sensornya lebih bisa dibawa kemana-mana ya. Gitu ya. Dan bahkan nanomaterial bisa meningkatkan akurasi juga dari sensor. Ini nanti kita akan pelajari. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang aplikasi nano biosensor ya atau nanomaterial yang dikombinasikan dengan suatu biosensor pada coronavirus, gitu ya. Pada aplikasi pada COVID-19 khususnya COVID-19 ya. Oke, nah sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu ini bukan slide saya, artinya sebagian besar slide-nya saya ambil dari Prof. Laura. Gitu ya. Beliau ada di Nano Biosensor dan Bioanalytical Application Group di Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology. Sebagian nanti saya ambilkan juga dari paper-paper atau literatur yang terbaru. Oke, mungkin ini ketutupnya. Nah, ini biar nggak ketutup. Oke, nah eh, pertama kita singgung terlebih dahulu ya bahwa eh, eh, teknologi diagnosis, maka kita sudah apa namanya sudah kita kenal ya bahwa kita sudah memahaminya bagaimana suatu teknologi diagnosis itu dikatakan sebagai tahap pertama pada suatu medical care. Ya, jadi diagnosis yang tepat itu akan bisa menjamin suatu treatment atau terapi yang efektif. Itu kata yang atau kalimat yang terus-menerus kita ulang pada PMA ini. Gitu ya. Karena ya sebagai tenaga kesehatan itu banyak bergantung kepada hasil diagnosis pada saat meresepkan obat. Gitu. Kalau diagnosisnya benar, maka obat yang diresepkan atau terapi yang akan diberikan eh, benar juga, gitu ya. Atau terhindar dari yang kita kenal sebagai malpraktek. Ya, jadi eh, eh, pernyataannya adalah diagnostic is the first step in medical care. Nah, ini sama juga yang dinyatakan sudah pelajari ya, bahwa off, halo, oke masih nyambung ya. Tadi sedikitnya agak terputus. Oke, nah sebentar saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambaran ya bahwa satu ada pasien sakitnya, kemudian pasien sakit ini atau pengujian dasar ya, apa namanya em, dilakukan eh, diagnosis awal gitu ya, berdasarkan gejala dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru dokter akan memberikan rujukan kalau kemudian penyakit itu memang disarankan untuk dianalisa lebih lanjut, khususnya menggunakan pengujian-pengujian yang lebih spesifik, gitu ya. Nah, baru arahnya nanti bisa menghasilkan
suatu terapi yang berdasarkan pada diagnostik yang sifatnya personalized atau tiap individu itu berbeda dari sisi diagnosisnya. Itu namanya kita kenal sebagai personalized diagnostics. Nah, untuk teknik-teknik apa diagnosis klinis ya, ini lagi-lagi kita bahas bahwa kekurangan-kekurangan teknik diagnosa klinik itu yang pertama adalah dia time consuming atau dia memakan seringkali memakan banyak waktu gitu ya, bahkan hitungan jam ya, lebih dari 2 3 4 atau 4 jam, bahkan sampai kalau antriannya panjang bisa beberapa hari. Kemudian dia membutuhkan high sample uh, volume ya. Dia membutuhkan sampel atau volume sampel yang cenderung tinggi atau banyak gitu ya. Biasanya dia tidak membutuhkan misalkan sampel darah, maka yang diambil darahnya itu kalau mahasiswa teman-teman mahasiswa pernah apa namanya melakukan uji diagnosa di klinik itu kan yang diambil darahnya jumlahnya banyak ya, volumenya lebih dari 10 mili bahkan 5 atau 10 mili. Ya, sementara kalau eh, diagnosa melalui sensor itu hanya membutuhkan satu tetes darah saja. Kan perbedaannya signifikan ya. Kemudian kekurangan ketiga dia membutuhkan personil yang terlatih ya. Jadi untuk diagnosa klinik itu rata-rata membutuhkan apa namanya orang-orang dengan keahlian tertentu. Misalkan saja misal dengan alat ELISA maka tidak mungkin semua orang bisa melakukan atau mengoperasikan sendiri ELISA. Pasti butuh orang yang sudah terlatih gitu. Artinya kan tidak bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian membutuhkan instalasi klinis maupun laboratorium yang cukup apa namanya cukup rumit ya. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan bulky instrumentation atau seringkali diagnosa klinik itu membutuhkan instrumentasi yang bulky. Bulky itu artinya instrumentasinya tidak sederhana atau cenderung rumit ya, rumit dan besar. Ya, contohnya apa? Misalkan penggunaan alat ELISA, ya penggunaan HPLC misalkan di lab klinik ya. Bahkan mungkin penggunaan PCR, LC, MS itu kan tipe-tipe instrumen yang bulky namanya. Jadi bulky itu instrumen yang apa istilahnya tidak sederhana atau rumit ya, dan juga gede, instrumennya cenderung besar. Nah, sementara main goal of diagnosis ya itu pertama kita tujuan utama diagnosa itu dari sisi sampel. Jadi sampelnya itu lebih sedikit akan lebih bagus. Ya, drop off sampelnya itu misalkan hanya dengan satu tetes darah saja dia bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit, maka itu pasti menjadi goal dari suatu diagnosa gitu. Karena sebagai pasien kita kan tidak ingin ya darah kita diambil banyak gitu ya untuk keperluan diagnosa. Yang kita pengen kan hanya satu tetes darah saja misalkan. Nah, eh, darah yang sedikit ini kemudian dipadukan dengan beberapa eh, apa kecanggihan teknologi yang lain, misalkan dari sisi diagnosa yang sederhana, terus sensitivitas dari alatnya tetap tinggi, dan juga waktu respon alat itu cenderung cepat. Ya, minggu lalu Bapak mohon maaf suaranya putus-putus. terhadap pasien ya atau user friendly gitu. Kemudian multiplexing capabilities ini artinya satu alat itu bisa mendeteksi lebih dari satu biomarker. Nah, ini salah satu kecanggihan ya atau salah satu kelebihan dari metode sensor. Kemudian sifatnya user friendly, minimum operation, dan yang terakhir dia membutuhkan minimum sampel dalam jumlah yang sedikit. Gitu ya. Oke, suaranya masih putus-putus kan sekarang? Atau sudah lancar? Sudah Kalau enggak, Pak? udah Masih enggak ya? Kadang-kadang putus, Pak. Masih putus. Oh gitu gitu gitu. Oke, sorry sorry. Gimana sekarang? Saat ini aman. Aman ya? Aha, oke. Saya pakai mobile hotspot sih.
Semoga tidak masalah ya. Oke, nah apa namanya kelebihan-kelebihan dari apa satu teknologi diagnosa tadi yang kita sebutkan itu masuk dalam kriteria yang kita sebut sebagai point of care. Ya, point of care ini satu kriteria tertentu dalam diagnosa di mana dia memiliki banyak kelebihan gitu ya. Dari sisi waktu diagnosis yang cepat, hasilnya sensitivitasnya tinggi dan tetap selektif, respon respon apa respon timesnya juga rendah, termasuk dia bisa apa Jadi memberikan meningkat tapi beda waktu praktik. atau sampel yang cenderung Di sini, mau neng di sini sensitif. Pak Anu. Ya, Sheila Kavia, suaranya bocor. Oke. Nah, nah melihat permasalahan-permasalahan itu ya, atau melihat latar belakang itu, maka muncullah kemudian satu teknologi yang kita kenal sebagai nanobiosensor gitu ya. Nanobiosensor ini teknologi yang tadi di awal sudah sempat saya spill di mana dia merupakan perpaduan dari nanomaterial dan biosensor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa atau meningkatkan apa namanya eh, parameter validasi gitu ya dari suatu sensor gitu ya. Nah, secara garis besar gambaran sensor seperti yang ada di gambar tengah ini ya sama dengan yang kita pelajari sebelumnya. Ada sampel, kemudian dia berinteraksi dengan bioreseptor. Kemudian pada saat bioreseptor ini berinteraksi dengan suatu sampel atau analit, maka dia akan menghasilkan suatu perubahan sinyal fisika kimia gitu yang dia masuk ke area transducer ya. Di transducer ini terjadi perubahan sinyal dari sinyal fisika kimia menjadi sinyal elektrik ya yang jumlahnya juga diperkuat itu yang kita sebut sebagai amplifikasi sinyal hingga masuk ke data processing dan terakhir adalah melalui sinyal monitoring sehingga kita bisa ngelihat bahwa oh misalkan kadar gula darahnya 120 atau kadar gula darahnya 90 dan seterusnya. Jadi angka itu menunjukkan hasil dari pengukuran suatu sensor. Nah, ada beberapa contoh sensor yang sudah dikembangkan sampai hari ini ya yang sering kita apa lihat gitu di apotek ya bahwa ada glucose sensor atau glucose biosensor. Ini seperti yang sudah kita bahas secara detail ya di pertemuan pertama. Kemudian ada Abbott Freestyle Libre gitu ya. Kemudian ada pregnancy test ini tes kehamilan. Tes kehamilan itu juga menggunakan prinsip sensor gitu ya. Kemudian ada iStat Blood dan seterusnya. Ini teknologi-teknologi atau produk-produk dari sensor yang sudah ada secara komersial atau komersil. Nah, eh, teman-teman semuanya, pernah nggak sih kita ngelihat suaranya? Suaranya aman, Theo? Putus-putus lagi, Pak. Oke, sebentar, sebentar. Saya coba. Gambarnya juga agak blur PPT-nya. Ding. Kalian sekarang? Gimana dengan sekarang? Masih putus-putus? Gitu kan di mana? Lebih baik, Pak, dari yang tadi. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, slide-nya sudah terlihat? Sudah, tapi Sudah? ngeblur, Pak. Ya, Kak, tapi agak blur, Kak. Agak blur. Sebentar. Masih ngeblur juga sekarang? Enggak. Sudah. Ngeblur lagi, Pak.
Oh, ini kayaknya pengaruh internetnya deh. Jangan dipakai. Dah. Sekarang gimana? Masih blur. Masih, Pak. Oke, saya stop share saja. I use yours. Oke. Sebentar gimana sekarang? Masih blur kah? Kalau sekarang gimana? Masih blur, Pak. Oke, kok ngeblur terus ya? Hmm, 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 hmm. Ngaruh ke trafficnya ini ya. Sebentar. Oke, kalau sekarang gimana? Masih? Sama aja, Pak, masih ngeblur. Ngeblurnya ini nggak kelihatan banget atau ini apa terlihat kebaca nggak gitu di slide-nya? Tidak terbaca, Pak. Yang Nggak besar terbaca. kebaca, tapi yang kecil-kecil tidak Kecil. terbaca, Pak. Oh gitu. Oke, kalau ini Blur, Pak. Sama sekali, Pak. Sama sekali nggak bisa dibaca, Pak. begitu. Kenapa ini? Padahal sinyal saya juga kuat hitungannya. Aku udah pakai ini. Oke, sekarang gimana? Masih? Saya coba on. Ya, gimana kalau sekarang? Gimana sekarang? Masih ngeblur? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih. Kok ngeblur terus? Lebih kuye pilih piye iki kuliah terus nek ngeblur terus. Masih belum terlihat ya? Masih ngeblur, Pak. Ini Mas Rohmat ini. Piye Mas? Ben nggak ngeblur piye Mas? Caranya gimana? Internetnya itu, Pak, fix, Pak. Sinyalnya tapi kuat nih. Apa aku pindah ke depan aja? Coba Sebentar. aja tes speed. Paling dapat 5 MB, 2 MB, Pak. Heeh. Bentar. Oke, saya pindah ke depan aja. Bentar ya. Saya izin ikut nyimak ya, Pak. Gak apa-apa Mas. Silakan ikut. Saya pindah ke depan aja deh. Depan ke ruang tamu ya. Biar nggak terlalu terganggu sinyalnya. Oke, gimana? Semoga sudah lebih baik ya. Sebentar, saya share dulu. Kalau sekarang? Masih blur, Pak. Masih blur, Pak. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa, blur. Nanti lama-lama semoga nggak blur ya. Slide-nya nanti saya share ke mahasiswa juga ya. Semuanya. eh saya tak coba sekali lagi tes terakhir. Saya coba matikan terus nyalakan lagi. Oke. Sekarang masih blur? Masih blur ini kayaknya. Masih, Pak. Oke, nanti saya share slide-nya aja ke semua mahasiswa ya, biar nanti bisa dibaca. Kalau di sini kok nggak upload, tapi di sananya upload. Ini masih ngupload juga? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Sama sekali nggak kelihatan. Nggak kelihatan yang kecil, Pak. Oh, tapi yang gede kelihatan. Iya. Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Pak, itu pas waktu share screen di sebelah kanan ada centangan sharing up time enggak, Pak? Saya Sebelah kanan.
Iya, oke, kayaknya sekarang udah lebih bagus. Nah, mantap. Oh, gara-gara klik anu ya, sharing optimize itu ya. Ya, Oke, oke, oke. Sekarang udah aman ya? bening Pak, kayak Pak Bayu. Aman, Pak, Aman, aman. aman, Pak. Aman. Mas Rohmat ya, sepening Mas Rohmat ya. Oke, saya lanjutkan ya. Teman-teman semuanya. Jadi em, hari-hari ini ya, eh, itu ada satu apa ya, semacam em, fenomena atau ada satu kasus yang kembali muncul. Ya, kalau kita lihat di X misalkan atau kalian sering lihat di TikTok mungkin ya atau di TV, itu COVID mulai muncul kembali. Ya, eh, mungkin sebagian besar dari kita sudah menganggap bahwa COVID itu sudah selesai. Tapi nyatanya bahwa hari ini kalau kalian lihat silahkan dicek di semua apa media ya bahwa COVID sudah mulai naik kembali angkanya, gitu ya. Dimulai dari Cina, kemudian bahkan sudah sampai di Amerika, gitu ya. Saya tadi sore itu sempat ngecek beberapa apa namanya surat kabar ya atau beberapa media seperti The Guardian gitu ya dan juga CBS News dan beberapa media di mana muncul COVID varian yang baru yaitu NB1.8.1 itu sudah sampai di US ya. Bahkan kalau kita lihat angkanya bukan cuma di US sudah sampai juga di Australia dan yang lebih mengejutkan adalah sudah sampai di Thailand. Di Thailand, angka COVID varian yang baru itu menyentuh 65.000 loh dalam 2 hari ini, gitu ya, menyentuh 65.000 kasus dalam sepekan. Nah, ini kita perlu berhati-hati karena COVID varian baru ini adalah turunan dari varian Omicron, nah, di mana dia sebarannya sangat tinggi. Nah, beberapa hari ini Menteri Kesehatan juga disibukkan dengan banyak pertanyaan dari media atau dari wartawan tentang apakah COVID ini sudah mulai masuk Indonesia atau belum, gitu ya. Nah, apa kalau di Indonesia per 3 Juni 2025 itu dilaporkan adanya 7 kasus COVID-19 ya yang terdeteksi, artinya terdiagnosis positif. Ya, ini masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara sekitar kita, Malaysia, Singapura, Thailand itu angkanya sudah sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ini kita perlu waspada ya, karena negara-negara itu tuh tetangga kita dan hampir setiap hari itu eh, traffic Indonesia ke luar maupun luar ke Indonesia itu cukup tinggi, gitu ya. Jadi ada satu hal yang muncul kembali ya, di mana COVID ini ada lagi. Gitu. Yang ini kita perlu berhati-hati ya. Kita semua punya memori yang tidak bagus atau memori yang kurang menyenangkan tentang COVID ya, khususnya saat kita kembali di tahun 2022, 2021, 22 dan seterusnya. Nah, em, pada beberapa hal kita bisa lebih tenang karena eh, kayaknya nggak masalah deh Pak karena kan ada vaksin ya gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya apakah vaksin yang dulu diproduksi itu masih efektif untuk varian yang baru? Ini yang belum belum teruji secara klinis ya. Meskipun Pak Menteri Kesehatan sudah menyatakan bahwa COVID varian baru itu bisa ditangani dengan vaksin, namun itu belum menjamin. Nah, eh, salah satu apa ya bisa dikatakan strategi lain ya untuk bisa menghalau COVID itu selain mengembangkan terapinya, kita sudah kenal bahwa eh, salah satu cara yang paling efektif adalah bisa mendeteksi COVID itu sedini mungkin. Ya, jadi early diagnosis ya atau diagnosa dini ini menjadi penting ya selain pengembangan vaksin, pengembangan terapinya dan seterusnya karena semakin cepat orang itu didiagnosa dengan COVID, maka semakin cepat pula dia mendapatkan terapi atau treatment yang tepat. Nah, dan ini akan memunculkan apa efektivitas terapi yang lebih bagus ya. Dia keberhasilan terapinya akan lebih meningkat.
Nah, angka COVID yang naik inilah kemudian menaik kembali ya setelah kita cukup tenang selama 2 tahun. Ini menjadikan kita harus lebih waspada, di mana kalau kita lihat apa ada satu paper yang terbilang baru ya tahun 2023 kemarin menganalisa berbagai jenis varian COVID. Ya, kalau kita lihat ada Omicron, Delta, Gamma, Beta, Alpha dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini tingkat keparahannya. Ya paling parah apa waktu itu mulai dari alfa ya, alfa, beta, gamma itu tingkat kematiannya cukup tinggi gitu ya. Omikron kemarin juga cukup tinggi, cuman tidak lebih tinggi dari varian yang lain. Bedanya kalau Omikron itu dia sebarannya yang lebih cepat, tapi tingkat keparahannya tidak separah yang awal ya, alfa, beta, gamma dan seterusnya. Nah, dari sisi keparahan kita bisa menganalisis seperti ini, ya, ada di tabel 1. Nah, bagaimana dengan efektivitas vaksinasinya gitu? Nah, kita lihat hampir semua, bukan hampir semua, bahkan semuanya ya, semua jenis COVID atau varian COVID yang ada itu memang sudah ada vaksinnya. Sekarang sudah ditemukan ya, sudah ditemukan baik Omicron sampai ke Alpha ya. Berbagai macam pabrik farmasi ya itu mengembangkan vaksin ya AstraZeneca dan seterusnya, dan kita merasa lebih nyaman, bahkan status pandeminya waktu itu sudah berubah menjadi eh, eh, endemik ya. Endemik itu artinya statusnya sudah seperti flu biasa ya. Sudah menjadi seperti flu flu yang normal atau flu biasa karena sudah ada obatnya dan seterusnya. Nah, yang tidak atau saya yakin tidak banyak yang mengantisipasi adalah dari sisi varian yang baru. Ya, ternyata muncul varian baru yang apa namanya tingkat apa yang dia merupakan turunan atau derivat dari Omicron dengan tingkat sebaran yang cukup tinggi juga. Gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Lagi-lagi tidak menjamin bahwa treatment yang bagus itu memang memiliki apa namanya efektivitas yang tinggi dari sisi terapi, tapi kita juga perlu memperhatikan dari sisi diagnosisnya, gitu ya. Diagnosis cepat dan akurat ini penting sekali untuk mencegah COVID untuk menyebar. Satu pesan juga hati-hati ya. Sekarang dengan kembalinya COVID, kita tidak pernah tahu apakah angka 7 orang yang terdiagnosa positif di Indo tuh angka sebenarnya memang segitu ya. Ya, karena kalau belajar dari COVID yang sebelumnya 2022 kemarin, ternyata angka itu seperti fenomena gunung es yang kelihatan hanya puncaknya saja, tapi bawahnya ini sebenarnya banyak udah ada di masyarakat gitu. Cuman karena tidak terdeteksi, karena tidak terdiagnosa, jadinya tidak terpantau sebarannya. Ya, dan ini salah satu kekurangan di negara kita ya, di Indonesia. Nah, berbicara tentang COVID, maka ada beberapa strategi diagnosa yang dikembangkan ya. Jadi mengingat pentingnya COVID, hadirnya kembali COVID, maka kita perlu berbicara lagi tentang metode diagnosa COVID yang efektif ya. Nah, ada setidaknya 3 jenis diagnosa yang dikembangkan khususnya untuk mendeteksi COVID. Yang pertama, diagnosa berbasis RNA virus ya, atau virus RNA dari yang dimiliki oleh COVID itu, atau bisa dikatakan sebagai material genetik dari COVID ya. Nah, biasanya apa kalau RNA virus ini yang dideteksi adalah materi genetik yang berada di tengah atau berada di dalam cangkang dari virus. Ya. Kalau kita perhatikan sebelah kiri, virus COVID itu gambarannya seperti yang ada di kiri ini. Ya kayak kayak corona ya. Corona itu kayak matahari ya. Ya, matahari yang di tengah, kemudian ada silau mataharinya ini yang kita kenal sebagai protein atau nukleokapsid protein. Nah, di dalam cangkang mataharinya, di tengahnya matahari itu kalau kita belah maka ada materi genetiknya atau RNA di situ atau pembawa informasi genetik dari COVID yang menyebabkan dia bisa menyebar dengan cepat gitu ya. Nah, metode pertama itu mendeteksi secara langsung RNA atau materi genetik yang ada di dalam virus. Kemudian metode keduanya itu mendeteksi antigen ya.
antigen detection test ini yang berada di permukaan virus ya. Kalau kita lihat secara skema, kalau di tengah ada materi genetik, maka di pinggiran dari virus COVID itu ada banyak protein ya. Ada banyak protein-protein yang dia posisinya nempel di permukaan virus. Ya, virusnya itu kayak bulat gitu ya. Kalau dilihat memang dia seperti bulat sempurna dan di luarnya itu banyak protein ya, protein yang kita sebut sebagai spike protein. Nah, protein-protein inilah yang juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mendeteksi si virus COVID itu sendiri ya, selain RNA-nya. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan proses pendeteksian antibodi. Antibodi ini artinya respon tubuh terhadap adanya virus, gitu ya. Kita kenal bahwa virus itu kan materi asing ya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya. Karena dia masuk ke dalam tubuh manusia dan benda asing, tubuh maka akan merespon dengan meluncurkan ya pasukan-pasukan apa antivirusnya gitu ya, yang kita kenal sebagai pasukan antibodi. Ya masing-masing dari kita semua punya antibodi, ya, kita sudah apa namanya terlatih gitu ya dari kecil. Banyaknya virus yang masuk membuat kita antibodinya cukup bagus. Nah, termasuk pada saat COVID ini sampai di tubuh kita, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkan banyak antibodi. Nah, antibodi yang direspon oleh tubuh ini bisa dideteksi apa jumlahnya dan juga apa kualitasnya gitu ya, secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga kita bisa tahu oh di dalam tubuh kita ada eh, apa virus COVID-19 misalkan begitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah deteksi berdasarkan virus, ya berdasarkan materi genetik ya atau berdasarkan RNA. Ya, kita kenal bahwa materi genetik itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ya, kalian sudah banyak belajar di biotek, gitu ya. Selain RNA, ada apa lagi materi genetik? Ada yang bisa menjawab? Nafisa? Selain RNA ada satu lagi apa? Mahendra Adi Nugroho? DNA, Pak. Betul banget ya. D, N, A, gitu ya. Jadi ada materi genetik lain selain apa RNA yaitu DNA. Bedanya apa DNA dengan RNA? Ada yang bisa menjawab? Satunya D, satunya R, Pak. Yo, iya mesti. Lain itu. Novalita, Putri Ananta. Atau Mahayu, Mahayu. Bedanya di struktur, Pak. Bedanya di Strukturnya, Pak. Yang strukturnya. satu double helix, yang satu single helix. Yang double helix yang mana? Yang DNA, Pak. Oke, DNA itu double helix. Kalau RNA single helix ya. Helix. Single helix, oke. Eh, betul, salah satu perbedaannya itu. DNA itu seringkali memang double helix. Double helix itu artinya dua untai ya. Untaiannya dua, melingkar kayak tali itu. Tapi kalau RNA memang biasanya single helix. Selain itu perbedaannya ada di asam nukleatnya sendiri. Jadi ya kalau RNA dia mengandung oh, dia memiliki urasil ya. Sementara DNA tidak memiliki urasil. Nah, ini kembali ke kuliah biotek mungkin, tapi saya tidak banyak membahas tentang itu. Nah, RNA atau apa namanya, ribonukleik acid ya, atau asam ribonukleat yang merupakan materi genetik dari virus itu bisa dideteksi dengan metode yang kita kenal sebagai metode PCR ya, atau polymerase chain reaction ya. Jadi karakter dari PCR ini dia bisa mendeteksi materi genetik baik DNA maupun RNA dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Ya, PCR itu bisa mendeteksi satu RNA sampai eh, dengan satu jenis, bukan satu jenis banget, satu RNA saja, gitu. Kalau misalkan dalam satu
konsentrasi RNA misalkan 5 milimolar, itu jumlahnya sudah mungkin ribuan atau jutaan RNA, maka PCR ini dia bisa sangat sensitif ya, dia bisa mendeteksi sampai hanya satu kopi RNA saja. Ini yang membuat alat PCR itu menjadi sangat menjadi alat yang sangat direkomendasikan untuk pengujian COVID-19 ya, khususnya saat mendeteksi apakah kita terkena COVID atau tidak. Tingkat kepercayaannya atau tingkat akurasinya nyaris 100%, 99% ya. Ini bagusnya PCR. Ya, akan tetapi di balik bagusnya PCR, dia juga memiliki banyak kekurangan. Nah, salah satunya apa? Nih, yang bawah nih. Kekurangan PCR itu sifatnya time consuming ya, atau dia makan banyak waktu. Analisisnya aja butuh sekitar 2 sampai 5 jam. Kemudian reproduksibilitasnya juga eh, terbilang apa tidak tinggi atau cukup rendah ya. Artinya misalkan eh, em, sampel dianalisis hari ini dengan sampel dianalisis besok tuh hasilnya bisa berbeda. Gitu. Padahal sampelnya sama ya. Terus dia membutuhkan personil yang terlatih, dia juga membutuhkan laboratorium yang spesifik ya, dan dia juga membutuhkan instrumen yang kompleks. Memang lebih rumit dan biasanya biayanya mahal karena eh, instrumentasinya kompleks dan butuh personil yang terlatih, maka dia biayanya cenderung tinggi. Ya, namun kelebihannya dia metode yang sangat well established. Well established itu artinya dia sangat sangat apa istilahnya tuh terstandar ya, terstandar. Ya, jadi dia sudah sering dipakai bahkan validasinya cukup tinggi ya. Gitu. Dan dia memiliki sensitivitas, spesifisitas, scalabilitas dan seterusnya yang sangat bagus ya. Nah, ini metode salah satu metode untuk mendeteksi eh, apa RNA virus ya. Kalau kita mau mendeteksi COVID-19 berdasarkan materi genetiknya yaitu si RNA dari virus itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan intak virus ya? Nah, intak virus ini lebih cenderung memanfaatkan protein-protein yang berada di apa di permukaan dari virus itu sendiri ya. Jadi dia tidak memanfaatkan materi genetiknya, tapi dia cenderung memanfaatkan jenis protein yang berada di intak virus atau berada di apa permukaan dari virus COVID. Gitu ya. Kalau kalau kita perhatikan gambarannya seperti yang ada di atas ya. Ini yang bawah ada slide, kemudian ada eh, apa namanya molekul yang berwarna hijau ini adalah molekul antibody. Nah, kita bisa tahu dari mana? Dari bentuknya yang seperti huruf Y. Ini karakter dari antibody. Ya, nah antibody dia bisa mendeteksi eh, pasangan dari antibody yaitu antigen. Antigennya apa? Antigennya adalah protein-protein yang berada pada permukaan virus. Ya, dan dia sifatnya sangat spesifik ya. Nah, jadi memang antibodinya ini didesain secara khusus untuk mengenali protein-protein yang berada di permukaan virus. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai strategi yang kedua selain RNA yaitu menggunakan apa namanya intak virus ya atau virus apa intak dari virus. Intak itu artinya apa bagian dari virus yang berkontak dengan apa lingkungan sekitar. Nah, biasanya dia cenderung menggunakan antigen antibody ya prinsipnya. Nah, menggunakan apa bioreseptor antibody ya untuk mendeteksi antigen. Ada juga dia selain antigen antibody memanfaatkan aptamer juga bisa. Ya, jadi pengembangannya bukan cuma antibody tapi bisa juga pakai aptamer dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat secara skematis berada di tengah ya. Sampel collection biasanya sampelnya ini eh, diambil dari area nasofaring di bagian dalam dari hidung ya, di sogrok-sogrok ini ya, pakai swab apa namanya kayak stick swab gitu terus nanti diambil apa sampelnya dari area nasofaring kemudian dimasukkan ke satu vial kecil gitu ya. Terus nanti ditambahkan dengan beberapa reagen, kemudian biasanya berupa pH ya, untuk apa menjaga pH-nya atau sebagai buffer.
Kemudian ada sampelnya ditransfer, ya ditransfer, dan yang terakhir dilakukan proses pengujian dengan antibodi yang selektif. Ya, baru nanti akan terlihat hasilnya positif atau negatif setelah direaksikan dengan antibodi. Nah, seringnya metode yang kedua ini dimanfaatkan untuk rapid test, ya, rapid test COVID. Jadi rapid test COVID itu seringnya memanfaatkan antibodi, ya, untuk mendeteksi antigen, ya, yang berada di permukaan virus itu sendiri. Ya. Nah, kelebihannya apa, Pak? Nah, kelebihannya dia rapid test, ya. Rapid test itu artinya dia bisa mendeteksi positif atau negatif COVID itu dalam waktu yang cepat, 5 sampai 15 menit. Ya, dan dia cenderung well established teknik juga untuk penyakit-penyakit yang lain selain COVID, ya. Cenderung menggunakan prinsip lateral flow immunoassay. Kemudian dia harganya cenderung murah dibanding dengan PCR, pasti jauh lebih murah. PCR itu bisa sampai sejuta, ya. 900 sampai 1 juta sekali pengukuran. Kalau jenis yang kedua ini lebih murah karena rapid itu cenderung lebih murah dibanding dengan PCR. Kemudian dia bisa diproduksi secara massal dan dia bisa, atau kita katakan sebagai at the point of need, itu artinya kita pakai rapid test itu saat kita butuhin aja. Misalkan dulu pernah ada sebagai syarat untuk bepergian naik pesawat itu kan pernah menggunakan instrumen tertentu, ya, yang kita kenal sebagai instrumen analisis genus, ya. Nanti kita pelajari eh, untuk mendeteksi apa kita positif atau negatif, kan butuh waktu yang cepat sebelum kita naik pesawat atau sebelum kita dulu pernah sebagai syarat untuk naik kereta. Jadi kalau hasilnya positif boleh naik kereta, kalau negatif nggak boleh. Nah, kekurangannya apa? Selain dia memiliki banyak kelebihan, kekurangannya adalah dia memiliki sensitivitas yang limited. Ya, sensitivitasnya cenderung terbatas atau tidak setinggi PCR. Ya. Tadi sudah kita bahas, PCR itu sensitivitasnya sampai hampir 100%, ya, 99%. Sementara kalau alat yang kedua ini atau alat diagnosa yang kedua ini sensitivitasnya hanya sekitar 70 sampai 80%. Berarti dia ada kemungkinan 20%-nya adalah antara positif palsu atau negatif palsu. Gitu. Nah, kemudian dia reproduksibilitasnya juga tidak terlalu bagus, ya, khususnya pada saat apa dibandingkan antara batch satu dengan batch yang lain. Kemudian dia cenderung digunakan untuk analisa kualitatif, ya. Dia kecenderungannya untuk analisa yang sifatnya kualitatif saja, bukan memberikan berapa kadar virus, tapi lebih ke deteksi apakah ini positif apa negatif. Nah, alat ini ideal atau bagus pada saat apa dibutuhkan sebagai alat deteksi COVID secara masif, ya. Kalau misal jumlah jumlah yang mau dideteksi ini ribuan atau belasan ribu, itu alat ini efektif. Ya, karena semakin banyak sampelnya maka dia semakin bagus. Tapi dia tidak efektif kalau kemudian dia digunakan untuk mendeteksi COVID secara personal. Ya, atau misal kita mendeteksikan diri kita sendiri atau keluarga kita itu kalau pakai PCR, kalau pakai antigen itu cenderung cenderung tidak apa tidak terlalu direkomendasikan sebetulnya karena tingkat positif falsunya tinggi. Tapi kalau dalam populasi yang besar itu efektivitasnya menjadi meningkat. Terus, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke yang ketiga? Mahayu sambil nulis laporan kayaknya. Belum ada, Belum Pak. ada, Bapak. Oh, ya. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan, ya, biar nanti cepat selesai. Nah, deteksi yang ketiga itu deteksi dari antibodi. Jadi antibodi ini alat deteksinya atau sensornya ini tidak mendeteksi secara langsung virus atau bagian dari virus, tapi yang dideteksi adalah antibodi sebagai respon tubuh terhadap virus. Gitu. Jadi bukan direct detection, ya, atau deteksi langsung, namun dia sifatnya indirect detection atau indirect detection ini karena berhubungan dengan antibodi yang yang merespon adanya
virus. Ya, jadi bukan virusnya yang dilihat, ya, tapi respon antibodi atau apa respon tubuh kita ya secara molekuler untuk apa namanya mengeluarkan pasukan yang kita kenal sebagai antibodi itu pada saat ada virus-virus yang datang gitu ya. Karena dalam keadaan normal antibodi itu tidak dihasilkan atau kadarnya kecil ya. Jadi kadarnya rendah. Tapi pada saat ada virus karena ada serangan dari luar ya, maka antibodi ini mendadak jumlahnya banyak. Nah, ini salah satu indikator juga akan apa namanya adanya satu infeksi virus maupun infeksi bakteri, khususnya dalam hal ini adalah infeksi COVID-19 ya. Nah, kira-kira gambarnya secara skematis seperti yang ada di apa di tengah ini di slide, di mana ada sampel collection, kemudian ada sampel treatment atau treatment terhadap sampel, kemudian ada transfer and test with selective viral antigen. Ya, maka dia akan dites terlebih dahulu dengan suatu antigen yang apa yang berasal dari si virus gitu ya. Tapi ini sifatnya sudah dilemahkan antigennya. Kemudian nanti dia akan mendeteksi apakah ada antibodi yang dihasilkan atau tidak. Ya, kalau antibodinya dia banyak maka hasilnya positif. Kalau antibodinya cenderung rendah maka hasilnya negatif atau tidak positif COVID. Nah, kira-kira kelebihannya seperti ini ya. Yang pertama, memang dia bermanfaat juga sebagai rapid test dan dia cenderung well established tekniknya yang sudah banyak digunakan dan dia ekstraksi sampelnya cenderung mudah dan sifatnya non efektif juga karena dia tidak menggunakan virusnya. Nah, ini kelebihan salah satu kelebihan utama dari deteksi antibodi ya atau menggunakan antibodi karena deteksinya tidak menggunakan bagian dari virus atau virusnya itu sendiri, maka dia lebih aman sifatnya. Nah, cenderung lebih aman. Ya, artinya tidak memungkinkan adanya apa kontaminasi dari virus dan seterusnya. Dan sifatnya tidak infektif. Kemudian dia low cost juga, apa biayanya cenderung rendah dan dia bisa diproduksi secara massal dan seterusnya ya sampai dia memiliki selektivitas yang cukup bagus. Nah, namun kelebihannya satu dia punya sensitivitas yang terbatas juga limited ya. Dia banyak memunculkan adanya positif palsu dan negatif palsu. Kemudian dia sifatnya ke kualitatif ya, namun tidak pada level antibody ya, di mana dia sebenarnya dari sisi akurasinya tidak lebih tinggi dari antibody, sorry, tidak lebih tinggi dari antibody, artinya antibody test yang kedua tadi itu masih lebih bagus secara apa selektivitas dibanding dengan tes serologi menggunakan deteksi antibody. Kemudian dari sisi variabilitas apa imunorespons dari suatu populasi juga seringkali bermasalah ya dan yang terakhir adalah tidak indikatif untuk diagnosa berdasarkan infeksi. Jadi sebenarnya kategori yang ketiga ini tidak banyak dikembangkan ya, tidak banyak dikembangkan atau tidak banyak digunakan. Yang lebih banyak adalah yang pertama tadi dan yang kedua. Oke, nah kalau kita lihat kemudian, nah tadi kita sudah pelajari gambaran dari virus COVID-19 itu seperti yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian deteksinya menggunakan tadi ada tiga. Yang pertama adalah materi genetik, kemudian yang kedua adalah intact dari virus atau bagian protein dari virus, dan yang ketiga adalah berdasarkan antibodi yang dihasilkan sebagai respon tubuh terhadap virus. Nah, sekarang dari mana atau bagaimana nanoteknologi itu bisa membantu ya dalam fight terhadap COVID-19 atau membantu dalam apa namanya menangani ya, atau menanggulangi dari COVID-19. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, pada saat ada virus, kemudian ada biosensor yang kategorinya nano biosensor ya atau sensor yang dikombinasi dengan nanomaterial, maka dia bisa membantu untuk mencegah COVID melalui eh, diagnosa yang lebih cepat ya, dan lebih mudah.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga dia sifatnya yang ketiga ya, tiga atau empat itu user friendly. Artinya dia cenderung mudah untuk apa istilahnya ya, mudah disenangi pasien gitu ya, karena bisa dilakukan secara mandiri. Tidak harus ke lab. Dan yang terakhir adalah dia menggunakan minimum sample treatment. Jadi jumlah sampelnya ini cenderung sedikit gitu. Kan kita nggak seneng ya kalau darah kita diambil untuk tes klinik itu sampai bermili-mili gitu ya, sampai kayak orang donor darah itu ya banyak banget kan, rasanya nggak menyenangkan. Makanya lebih bagus hanya satu tetes darah saja udah cukup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan tanpa nunggu kuliahnya selesai. Belum, Pak. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Oke, nah apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan nano biosensor gitu ya? Dari tadi kita ngobrolin nano biosensor dan seterusnya. Nah, gambaran ini adalah gambaran dari suatu nano biosensor di mana nano biosensor itu pada dasarnya dia merupakan gabungan antara nanomaterial ya dengan suatu biosensor ya. Biomolecule sensing platform ini kan biosensor ya. Jadi gabungan antara nanomaterial dan biomolecule sensing platform atau biosensor. Nanomaterialnya, yang dimaksud dengan nanomaterial itu adalah material-material inorganik atau organik yang berada pada ukuran nano, ya, pada ukuran nano. Ada yang tahu ukuran nano itu berapa? Satu nano itu berapa meter? Ada yang tahu? Satu nano. Sering ya kita dengar nano ya, nanomaterial, nanopartikel gitu. Sebenarnya nano-nano itu apa sih, Pak? Nano-nano itu bukan permen ya. Meskipun ada juga sih permen nano-nano ya. Tapi nano di sini yang dimaksud adalah skala pengukuran. Satu nano berapa meter? Ada yang bisa menjawab? Hawa bisa? 1/juta meter, Pak. Satu. Satu per juta meter. Satu Iya. per 10 pangkat 6. Gitu ya Hawa ya? Pangkat 9. Oke. Sebelumnya terima kasih Hawa untuk jawabannya. Tadi dibantu Theo berapa Teh? 1 miliar. 1/1 miliar, ya betul sekali. Bukan 1/1 juta ya, bahkan satu nano, saya itu sama dengan 1/1 miliar meter. Bayangkan ya, 1 meter kalau kalian ada di kos gitu, lihat aja hitungan upinnya berapa. Misal satu satu meter ini tiga, kalau di rumah saya kebetulan ada tiga upin gitu ya. Kalau di tempat kalian mungkin 2 atau 3 upin. Kalian bayangkan ya, upin yang ukurannya 1 meter itu dibagi dengan 1 miliar bagian. 10⁻⁹. Nah, seperti itulah ukuran nano. Jadi dia sangat kecil, bahkan dibanding dengan diameter rambut kita, itu jauh sekali ya. Bisa 1/1 juta bagian dari rambut. Jadi sangat-sangat-sangat kecil. Gitu ya. Nah, material yang ukurannya kecil-kecil itu dia punya banyak kelebihan. Ya. Kelebihannya apa? Salah satunya adalah dia memiliki luas area yang tinggi, gitu ya. Yang kita kenal sebagai surface to volume ratio. Ya, saya mungkin nanti akan menjelaskan di kelas ya apa surface to volume ratio itu, kenapa apa material yang ukuran kecil itu cenderung memiliki apa aktivitas yang lebih bagus daripada material yang ukurannya bukan nano, misalkan ukuran mikro. Gitu ya, dari sisi sifat fisika kimia dan seterusnya itu sangat berbeda. Salah satunya adalah dari sisi luas area, ya, luas areanya itu sangat berbeda, ya, jauh lebih tinggi pada saat material itu berukuran nano, gitu ya. Nah, kita lihat ada apa aja sih Pak nanomaterial yang biasa dipakai untuk sensor. Nah, di sini ada setidaknya 3 jenis yang disebutkan di review artikel ini. Yang pertama ada metal nanopartikel. Ya, metal nanopartikel ini artinya nanopartikel yang
bahan dasarnya adalah metal atau logam. Nah, kalau gambarannya di sini dia pakai emas ya. Ini gold nanopartikel ya. Jadi emas yang ukurannya nanopartikel itu ternyata punya keunikan yang keren banget. Keren dibandingkan dengan emas biasa. Emas antam itu ya, beda ya. Jadi kalau emas itu dibelah-belah gitu ya, disintesis pada ukuran nano, dia itu punya keunikan yang keren, yang bagus ya. Saya pernah mempelajari ini waktu S3 kemarin. Kalau emas itu sendiri sebetulnya sifatnya apa dia tidak toksiknya. Emas itu terhadap tubuh itu cenderung toleran atau sifatnya eh, apa dia punya biokompatibilitas yang tinggi. Artinya dia kompatibel dengan tubuh. Dia tidak dikenali tubuh sebagai ancaman. Itu namanya biokompatibel. Itu ya. Makanya dalam budaya Jawa itu kan ada susuknya. Nah, susuk tuh yang dipakai emas ya. Susuk tuh yang dipakai emas. Jarang susuk tuh pakai besi itu nggak mungkin. Susu pakai besi atau susuk pakai perak itu jarang. Ya, besi atau bahkan mungkin apa timah itu jarang dipakai susuk ya. Bahkan mungkin tidak dipakai karena logam-logam selain emas ya itu sifatnya cenderung toksik terhadap tubuh. Ya, bayangin keren ya orang-orang kita tuh ya orang-orang apa zaman dulu itu susuknya pakai emas ya. Tapi kerennya yang dipilih adalah emas. Berarti orang dulu tuh tahu ya bahwa emas itu sifatnya biokompatibel terhadap tubuh ya dan dia tidak toksik gitu. Makanya sekarang emas ini banyak dipakai di produk-produk selain farmasi ya sebagai drug delivery agent ya, atau agen penghantar obat. Dia juga dipakai di kosmetik gitu. Nah, teman-teman yang sering main ke apa ke Gordian misalkan atau ke Watson gitu kan, sering nih kalau kosmetik Korea itu dicampuri dengan emas. Ya nggak? Ada butiran-butiran emasnya. Mungkin yang perempuan-perempuan sering beli ya. Nah, itu kan kenapa emas dipakai gitu? Pada saat dia dioleskan ke tubuh, dia masuk ke dalam tubuh, dia cenderung tidak toksik. Ya, selain itu emas juga sifatnya konduktif ya. Ini yang tidak banyak diketahui ya. Ternyata emas sendiri sifatnya dia konduktif atau mudah mengalirkan elektron gitu. Nah, ini kelebihan emas. Makanya kalau kita lihat banyak sekali sensor-sensor yang dia apa memanfaatkan nanopartikel emas ya sebagai apa peningkat atau sebagai agen yang bisa meningkatkan performa dari sensor. Kemudian ada material dua dimensi juga, nanomaterial dua dimensi. Contohnya adalah grafena ya, atau grafin kita kenal. Ada grafena oksida, ada apa metal dikalkogenida dan seterusnya. Ini kalian bisa pelajari di Google atau mungkin pakai AI boleh, ChatGPT dan seterusnya silakan dicek apa aja sih material yang tergolong dalam nanomaterial dua dimensi. Selain itu ada nanomaterial satu dimensi selain dua dimensi ya. Kalau satu dimensi ini nanomaterialnya cenderung seperti tabung, sifatnya kecil tapi panjang. Itu namanya dua dimensi. Sorry, satu dimensi. Kalau dua dimensi itu seperti kertas. Ya, dia tipis tapi luas permukaannya lebar banget. Ya, tapi dia tipis. Gitu. Kalau dua dimensi itu seperti benang ya. Persis seperti benang itu. Dia panjang tapi sifatnya dia kayak tabung gitu. Nah, persis kayak gini nih bentuknya. Ya. Nah, ini beberapa jenis nanomaterial yang sering dipakai untuk nanobiosensor. Nah, konsepnya sama. Kita lihat di sini ya. Ada pertama ada kita kenal kemarin yang dimaksud dengan elektroda. Di permukaan elektroda ditempelkan satu antibodi ya, yang kita kenal sebagai metode imobilisasi reseptor ya, dengan cara misalkan cross-linking dan seterusnya. Begitu ada antibodi, maka nanti dia bisa mengenali suatu antigen. Nah, setelah dia berikatan dengan antigen, maka muncul berbagai macam sinyal. Ya, nah, ini saya pilihkan review yang berhubungan dengan sinyal elektrokimia. Jadi ini beberapa jenis sinyal elektrokimia. Mulai dari kronoamperometri, kemudian ada cyclic voltammetri yang sudah kita bahas. Ya, bentuknya seperti siklus gitu ya. Kayak paru bebek ya. Bentuk yang atas ini masih ingat? Dia oksidasi atau reduksi? Yang bagian atas, puncak atas itu reduksi atau oksidasi? Hervina?
Kampus Hervin. Oksidasi. Tenang, Hervina, tenang, tenang. Reduksi atau oksidasi yang puncak positif, puncak yang atas. Oksidasi, Pak. Oksidasi, betul sekali. Sedangkan yang bawah, Reduksi, Pak. reduksi, benar ya. Ada yang puncak positif ini puncak oksidasi, sementara bagian bawahnya adalah puncak reduksi. Nah, selain itu ada jenis metode elektrokimia lain yang kita kenal sebagai differential pulse voltammetry atau DPV biasanya singkatannya. Nah, ini cenderung yang dianalisis hanya puncak oksidasinya saja, yang bagian atas saja, yang reduksi tidak dianalisis ya. Dan yang terakhir ada jenis pengukuran elektrokimia yang cukup populer ya, sangat populer bahkan, yang diukur bukan bukan sinyal oksidasi atau reduksinya, melainkan yang diukur adalah hambatannya, ya, hambatannya atau kita kenal sebagai resistensi muatannya, ya. Nah, ini lawan dari oksidasi. Semakin tinggi oksidasi, hambatannya semakin rendah. Ya, semakin tinggi oksidasi, hambatannya semakin rendah, semakin rendah oksidasinya, puncak oksidasinya, maka hambatannya semakin tinggi gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, ini gambaran dari salah satu contoh biosensor ya, yang menggunakan prinsip antibodi dan antigen khususnya di metode elektrokimia. Kita bisa lihat ini biosensor untuk mendeteksi COVID-19. Oke, di sini di tengah itu ada gambaran jenis sensornya. Ini gambaran sensor yang kotak ini ya. Ini kurang lebih seperti stick dari alat cek glukosa darah. Nah, sticknya gambarannya seperti ini. Ya, diperbesar. Ini kita sebut sebagai elektroda. Ya, di permukaan elektroda, kemarin kita kenal bahwa elektroda ini memiliki tiga jenis pembagian elektroda. Yang pertama reference, yang kedua counter, yang ketiga adalah working atau elektroda kerja. Ya, di permukaan elektroda kerja yang berada di tengah itu akan ditempel dengan antibodi atau reseptor, sehingga reseptor ini nanti akan mengenali antigen. Gitu ya. Dan yang dipakai di sini prinsipnya dia menggunakan prinsip pendeteksian COVID dengan metode yang kedua tadi yang kita bahas. Dia mendeteksi spike proteinnya atau protein yang berada di permukaan virus. Dia tidak mendeteksi materi genetik ya atau RNA. Dan dia juga tidak mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh virus, ya, melainkan dia langsung mendeteksi spike protein karena sifatnya pengukurannya langsung ya. Jadi dia langsung mendeteksi ada atau tidaknya virus di dalam sampel. Gitu, dan responnya seperti yang kita lihat di slide sebelah kiri. Di bagian yang saya tunjukkan dengan tanda panah ini ya. Ini respon sensornya pada berbagai konsentrasi dari virus. Ya, kita lihat di sini konsentrasi dari virusnya divariasikan mulai dari 1 pikogram per mililiter sampai dengan 100 nanogram per mililiter. Jadi dia semakin meningkat. Ya, kita lihat di sini semakin dia meningkat konsentrasinya, maka respon sensornya juga semakin meningkat. Gitu ya. Tahunya dari mana, Pak? Kalian bisa melihat puncak dari respon sensor yang saya garis-garis ini ya. Atau kalian bisa melihat juga ini, diameter semicircle-nya. Ya, diameter semicircle dari yang pertama, kemudian yang kedua, ya, kemudian yang ketiga dan seterusnya. Ya, jadi cara menganalisis respon EIS itu seperti itu ya. Bisa dengan puncaknya, bisa juga dengan semicircle diameternya atau diameter semicircle-nya. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, sensor ini terdiri dari dia memiliki nanomaterial yang kita kenal sebagai single wall carbon nanotube, gitu ya. Jadi di dalam elektrodanya ini ternyata tidak hanya langsung ditempeli oleh antibodi, melainkan dia juga ditempeli juga dengan nanomaterial yang kita sebut sebagai SWCNT.
SPCNT itu ada single wall carbon nanotube atau nanotube yang memiliki dinding yang single atau single wall. Gitu ya. Nah, kemudian di apa difungsionalisasi ya atau diikatkan kembali dengan parafenil N-diamin ya, fenilendiamin maksud saya, kemudian ditambah dengan S protein dan ditambah dengan antibodi dan seterusnya sampai memunculkan sinyal impedimetri seperti yang ada di gambar A. Nah, ini harusnya gambar B ini jadi gambar A, gambar A jadi gambar B. Tapi ini karena bukan paper saya, jadi eh, saya hanya mengambil saja dari jurnal gitu ya. Ini jurnalnya di sini. Ya, silakan nanti kalian bisa melihat lebih tidak. Oke. Nah, ini ada gambaran lain dari jenis sensor yang berbeda selain elektrokimia. Kalau di sini dia menggunakan sensor yang kita sebut sebagai electrical sensor ya, bukan electrochemical sensor melainkan electrical sensor. Jadi tidak ada kimianya, tidak ada elektrokimia, tapi langsung sensor elektrik ya atau electrical sensor. Nah, sensor ini kita sebut sebagai eh, seringnya kita sebut sebagai FET ya, FET. Ya, FET itu singkatan dari field effect transistor. Ya. Nah, apa Pak bedanya FET ini dengan elektrokimia? Nah, kalau elektrokimia itu dia membutuhkan larutan mediator, ya kita sudah bahas waktu itu di papan ya, di D23 bahwa prinsip elektrokimia itu dia selalu membutuhkan larutan mediator ya atau mediator solution ya. Contohnya waktu itu adalah K3 FeCN6. Nah, kalau electrical sensor macam FET ya atau field effect transistor dia tidak membutuhkan redox mediator ya, atau dia tidak membutuhkan larutan mediator. Jadi dia bisa mendeteksi secara langsung di permukaan sensornya. Ini keren ya. Jadi sensor dikembangkan, ada nanomaterial, di atasnya dikasih gold nanoparticle yang warnanya kuning-kuning ini nanomaterial emas ya. Kemudian dia diikatkan juga dengan, kalau saya lihat gambarannya ini kayaknya dia pakai aptamer karena dia basisnya DNA. Kemudian aptamer ini nanti secara spesifik bisa mendeteksi spike protein ya, protein spike yang berada di permukaan virus gitu ya. Nah, dia tidak membutuhkan medium atau tidak membutuhkan larutan redox. Jadi dia langsung mendeteksi adanya virus yang berikatan dengan aptamer sebagai reseptor. Jadi dia tidak butuh orang ketiga. Jadi dia sendiri bisa langsung mendeteksi si virus. Memang dia sangat sangat sensitif ya FET itu. Saya pernah dulu waktu S3 mengembangkan FET juga, tapi susahnya bukan main ya. Berat sekali ya. Kenapa? Karena dia sangat sangat sensitif ya. Sensitivitasnya FET itu jauh di, di lebih tinggi daripada elektrokimia. Gitu ya. Elektrokimia saja sudah sensitif, FET itu di atasnya lagi. Dia itu ultra sensitif namanya. Saking sensitifnya, suara saja kita ngomong gitu ya. Kalau misal kita ada orang lagi ngembangin sensor FET, kemudian kita ngomong di dekat orang itu, dia bisa mempengaruhi sinyal. Ya, suara-suara yang tidak tidak di istilahnya tidak diinginkan ya. Itu bisa mempengaruhi sinyal ya. Jadi misal pada saat tidak ada suara, sinyalnya bisa flat seperti ini. Kalau ada suara, sinyalnya bisa muncul gini. Ini hanya karena efek suara. Ya, makanya dulu teman saya ingat waktu teman saya ngembangin FET itu, cara dia ngetes ada atau tidaknya noise dan sinyal itu dengan ditepuk tangani gitu. Jadi lagi ngembangin sensor, sebelahnya ditepuk tangani gitu. Dilihat, begitu tepuk tangan sekali, dia muncul sinyal. Nah, muncul sinyal lagi. Nah, itu yang menggambarkan eh, betapa sensor ini sangat sensitif terhadap suara. Makanya biasanya pengembangan sensor-sensor yang tipe FET itu dia cenderung berada di clean room. Clean room itu artinya ruangan yang bebas dari kontaminasi suara ya. Gitu ya. Jadi area-area yang misal dia berada di kalau kalau kalian di tekno mungkin namanya gray area.
atau apa white area gitu ya, area di mana biasa digunakan untuk membuat apa sediaan steril. Nah, itu mirip-mirip dengan itu. Jadi harus terbebas dari suara, kontaminasi dan seterusnya. Kelebihannya dia sangat sensitif ya, tapi kekurangannya yaitu tadi dia mudah sekali terganggu ya sinyalnya dengan kontaminan dari luar. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di FET? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Theo. Berarti kalau yang di FET itu tadi memang dari segi pengaplikasiannya dan juga pengembangannya itu memang benar-benar sangat sulit ya, Pak ya. Apalagi stability-nya ya, Pak ya. Betul, betul. Memang sensitivity-nya itu jadi kelebihan dan juga kekurangan ya. Iya, betul banget. Ya, betul banget, Theo ya. Terima kasih. Sensitivity dari FET itu menjadi kayak dua mata pisau ya. Satu sisi dia jadi kelebihan karena dia bisa mendeteksi virus eh, sampai ke virusnya berjumlah satu saja dia bisa deteksi. Artinya dia sangat sensitif ya. Tapi di sisi yang lain, karena dia ultra sensitif, maka dia juga gampang untuk dipengaruhi oleh ini apa kontaminan dari lingkungan gitu. Makanya sampai dengan hari ini ya, yang saya tahu belum ada produk komersil yang berdasarkan FET. Ya, karena itu tadi, karena dia apa ultra sensitif dan dia proses pengembangannya juga tidak mudah. Ya, waktu itu saya cukup beruntung waktu di Taiwan ada teman saya yang mengembangkan FET, terus saya juga ikut dan apa FET ini berbasis apa silicon wafer kalau kalian tahu. Jadi silicon wafer ini kan gini, Taiwan itu kan terkenal dengan teknologi semikonduktor ya. Semikonduktornya itu kayak bentuknya plat, dia silicon wafer atau chip. Di dalam setiap HP kita itu mayoritas ada chip yang dihasilkan di Taiwan ya. Chip-chipnya itu otak-otaknya itu HP, laptop dan seterusnya itu dihasilkan di satu produsen di Taiwan namanya TSMC atau TSMC. Nah, eh, si konduktor ini si semikonduktor ini selain dipakai untuk apa di bidang apa namanya IT, dia juga dipakai di bidang kesehatan, khususnya untuk pembuatan FET atau field effect transistor. Itu. Nah, waktu itu makanya kemudian banyak penelitian di Taiwan tuh yang mengembangkan FET gitu. Tapi ya sampai sekarang kekurangannya ya dia hanya terbatas di pengembangan di lab saja gitu. Dia tidak sampai atau belum sampai ke skala industri gitu ya dibandingkan dengan elektrokimia. Elektrokimia itu bahkan sudah sampai skala industri. Yang kita kenal sebagai glukosa darah itu kan teknologi elektrokimia, bukan teknologi FET gitu. Jadi kadang memang gitu ya, kita tidak butuh yang sangat sensitif banget sebetulnya. Kalau untuk penelitian, untuk riset, oke, bagus. Tapi kalau untuk komersialisasi, kita tidak perlu yang sangat sensitif. Yang penting dia bisa mendeteksi virus, gitu. Gitu ya, Theo. Betul banget, Ya. setuju ya. Dia eh, sensitivitasnya bisa menjadi masalah, tapi satu sisi dia bisa menjadi eh, kekuatan dari FET itu sendiri. Ada pertanyaan lain? Silakan. Berarti bisa ada potensi dikembangkan dikombinasikan dengan penggunaan ruang hampa ya, Pak ya. Mungkin. Betul, betul. Penggunaan ruang hampa atau pakai clean room ya. Clean room itu Ya, ya eh, kayak semacam wet area gitu ya, Pak ya. ya benar kayak white areanya di industri. Biasanya dia apa? Kalau ini teman-teman apa penasaran, silakan ketik saja apa white area atau misalkan ketik saja TSMC, TSMC di YouTube. Nanti lihat saja di produksi semikonduktor dari TSMC itu dia selalu di white area, gitu ya. Areanya itu benar-benar yang bebas dari kontaminan. Jadi orangnya sendiri nggak bebas gini, tapi pakai itu hazmat itu, pakai apa full cover, terus tidak boleh ada debu yang ini karena dia sangat sensitif ya. Jadi adanya debu saja dia bisa mempengaruhi sinyal. Gitu.
Jadi kelebihan dan kekurangan FET itu di situ. Saya ada satu review artikel yang kalau mau baca silahkan di apa di waktu itu di RSI Advance ya, di Royal Society of Chemistry membahas tentang kelebihan dan kekurangan FET ini ya, di khususnya di bidang diagnosa. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini sudah masuk ke bagian akhir ya. Nah, terus gimana Pak dengan Indonesia gitu kan? Teknologi yang kita bahas tadi kan teknologi yang banyak dikembangin di luar sebenarnya. Elektrokimia itu banyak di Indonesia juga. Tapi kalau FET yang saya tahu di Indonesia itu jarang dikembangkan. Karena mahal pengembangannya. Mahal sekali ya. Mahal. Satu lempeng semikonduktor itu harganya bisa sampai 1,5 juta. Itu lempengnya kayak CD itu ya, kayak compact disc itu ya. Lempeng segitu, terus satu lempengnya aja harganya 1,5 juta, bahkan mungkin lebih ya. Nah, kalau di Taiwan kan murah karena sana produsennya. Nah, kalau udah di Indonesia jadi mahal, kena cukai dan lain-lain. Makanya tidak banyak dikembangkan di Indonesia FET itu. Nah, salah satu yang berhasil dikembangkan di Indonesia khususnya untuk mendeteksi COVID itu yang kita sebut sebagai Genus ya. Nah, Genus. Nih. Genus ini dulu sempat populer ya, ngetren waktu COVID. Ya, Genus ini sebetulnya Genus, Nos, Nos itu kan hidung ya. GE itu sebenarnya kayak G itu dari eh, curiga saya ya. Dugaan saya ini dari Gajah Mada karena yang ngembangin kan peneliti dari UGM. Yang mengembangin namanya Prof. Kuat Triana dan kolaborator ya, dengan kolaborator dari Jerman dan seterusnya. Beliau menamai teknologinya sebagai Genus atau Genus ya. Genus ini suatu sensor yang prinsipnya meniru fungsi dari hidung. Ya, fungsi dari hidung. Hidung kita itu kan sensor ya. Iya nggak? Hidung itu bisa membedakan mana bau bunga ini ya, mana bau busuk. Iya nggak sih? Ya, hidung yang sehat itu bisa membedakan mana sih bau bunga dan mana bau busuk. Gitu ya, mana bau eh, apa bau wangi gitu ya, mana bau yang misalkan bau yang tidak sedap gitu ya, mana bau aseton, mana bau parfum, kan bisa bedain. Nah, prinsip yang sama itu dikembangkan secara elektronik gitu, kan keren ya. Jadi fungsi hidung ini dikembangkan di luar yang namanya kita sebut sebagai electronic nose atau e-nose, yang disebut sebagai hidung elektronik ya. Jadi dia meniru fungsi hidung. Nah, e-nose itu dikembangkan juga untuk mendeteksi COVID ya, melalui prinsipnya adalah perbedaan volatile organic compound ya yang dihasilkan oleh eh, apa eh, area paru-paru yang menghasilkan satu organic volatile compound atau senyawa-senyawa organik yang khusus gitu ya, yang berbeda dengan orang sehat. Jadi parunya orang yang terkena COVID itu akan menghasilkan hembusan nafas dengan kandungan organik yang berbeda dengan orang sehat. Nah, itulah yang kemudian dideteksi oleh si Genus, gitu ya. Dia bisa mendeteksi volatile organic compound. Dia dipadu juga dengan big data dan artificial intelligence dengan waktu respon yang sangat mengagumkan ya. Karena waktu responnya hanya 18 detik saja kita sudah bisa tahu kita kena COVID apa enggak. Hanya 18 detik, bayangkan. Cepat banget ya. Dan dikembangkan oleh peneliti di UGM ya, namanya Prof. Kuat Triana dan kolaborator. Gambaran skematisnya seperti ini ya. Jadi alatnya seperti yang ada di bawah. Ini gambaran Genus C19 namanya untuk mendeteksi COVID. Waktu itu sempat dipakai untuk syarat perjalanan, ya syarat perjalanan kereta. Saya ingat waktu itu. Kami masih di Taiwan, cuman waktu itu beritanya udah nyebar ya bahwa Genus ini dipakai di mana-mana ya. Nah, ini teknologi yang berhasil dikembangkan di Indonesia. Kan keren ya. Peneliti-peneliti Indonesia berhasil mengembangkan sensor khususnya untuk mendeteksi COVID. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin tahu dasar paper dari Genus atau Genus, silahkan dilihat
di paper-paper ini ya, di Artificial Intelligence in Medicine, kemudian ada di NPG ya, Nature Publishing Journal di Digital Medicine dan seterusnya. Jadi semua dasarnya itu dasar ilmiah gitu. Jadi ngembangin teknologi dasarnya memang harus dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini beberapa review artikel tentang metode diagnosa atau sensor yang arahnya ke COVID-19. Ada beberapa yang saya sebutkan di sini, silakan nanti untuk dipelajari sendiri ya. Dan ini beberapa referensi yang kita gunakan untuk kuliah hari ini. Silakan untuk diperkaya informasinya. Silakan kalau mau belajar boleh pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai Grok, pakai apapun boleh. Tapi untuk membantu belajar, pas ujian tidak boleh. Ya, saya kira itu kuliah hari ini. Apa? Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Silakan. Tidak ada? Kami rasa cukup. Tidak. Cukup ya? Sudah lelah ya? Sudah ya, baik. Terima kasih kalau sudah cukup malam juga. Terima kasih untuk waktunya dan semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk memperkaya wawasan kalian bahwa teknologi diagnosa itu sudah sedemikian modernnya gitu ya, pakai nanomaterial dan seterusnya gitu. Nah, ini sebagai bagian dari ilmu biomedis di bidang farmasi. Ya, farmasi ini tidak hanya melulu tentang terapi, tidak hanya melulu tentang treatment anti diabetes, anti hiperlipidemi dan seterusnya, tapi juga tentang diagnosa, di mana itu bagian dari definisi farmasi itu sendiri ya yang digambarkan dengan biomedisnya. Kalau kalian cek kembali definisi farmasi itu ada 3 komponen ya, treatment, biomedis dan kosmetik. Nah, 2 hal terakhir nih yang jarang dibahas ya, biomedis dan kosmetik. Nah, ini salah satunya kami berikan di kuliah pengembangan metode analisa ya, sebagai bagian dari aplikasi PMA terhadap teknologi diagnosa. Saya kira itu kita lanjutkan minggu depan. Saya lihat di jadwalnya atau di kalender kayaknya udah nggak ada lagi libur di Jumat Sabtu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan luring ya. Dan nanti kita akan kuis ya minggu depan. Kita akan kuis untuk 2 materi ini, materi hari ini dan materi sebelumnya. Materi ini nanti akan saya upload juga insya Allah di YouTube supaya nanti bisa diputar ulang kalau kalian ingin mempelajari. Saya kira itu, jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Saya ambil screenshotnya terlebih dahulu. Silakan untuk standby. Mau ngantuk-ngantuk, Pak? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Cheers. Layar 1, layar 2, 1, 2, 3. Oke, layar 3, 1, 2, 3. Oke, layar 4. Berapa layar ini? Oke, layar 5. Oke, terakhir layar 5. Oke, saya kira itu mahasiswa semua selamat istirahat ya. Semoga bermanfaat ya kuliah hari ini dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih, Pak. Oke. Slide-nya insya Allah saya share di Google Classroom nanti ya. Baik, Oke, Pak. terima kasih. Halo, Warna. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.